Legenda Dayang Bandir dan Sandean Raja. Provinsi Sumatera Utara terletak di bagian utara Pulau Sumatera. Provinsi ini beribu kota di Kota Medan. Provinsi yang dikenal dengan perkebunannya yang luas ini memiliki danau yang terkenal di dunia, yaitu Danau Toba. Konon, Sumatera Utara juga memiliki kisah yang masyhur dikenal dengan Dayang Bandir dan Sandean Raja. Dahulu kala di Sumatera Utara terdapat dua kerajaan yang dikenal dengan Kerajaan Timur dan Kerajaan Barat. Suatu ketika, raja dari Kerajaan Timur menikah dengan adik perempuan dari raja Kerajaan Barat. Selang beberapa tahun, mereka dikaruniai seorang putri cantik bernama Dayang Bandir. Mereka sangat menyayangi Dayang Bandir. Ketika Dayang Bandir berusia 7 tahun, suami istri itu kembali dikaruniai anak lagi. Kali ini mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Sandean Raja. Akan tetapi, kebahagiaan mereka ternyata tidak berlangsung lama, sebab tak lama kemudian Raja Kerajaan Timur meninggal dunia. Kondisi ini menimbulkan kekosongan pemerintahan di Kerajaan Timur. Mengangkat Sandean Raja sebagai pengganti raja jelas tidak mungkin karena ia masih terlalu kecil. Karena itu, diadakanlah sidang kerajaan untuk menentukan siapa yang berhak menduduki tahta Kerajaan Timur sampai Sandean Raja dewasa. Hasil sidang kerajaan memutuskan pemerintahan untuk sementara dikendalikan oleh Paman Karaeng. Paman Karaeng memang berkeinginan menduduki tahta kerajaan itu. Mengetahui niat jahat pamannya, Dayang Bandir yang cerdik segera menyembunyikan benda-benda pusaka kerajaan agar tidak jatuh ke tangan Paman Karaeng yang serakah. Akan tetapi, perbuatan Dayang Bandir diketahui sang paman. Berulang kali sang paman memaksanya untuk mengatakan di mana letak benda pusaka yang disembunyikan. Dayang Bandir tetap tidak mengatakannya. Gagal memaksa Dayang Bandir, Paman Karaeng pun mulai kesal. Ia mengancam Dayang Bandir. Hai anak kecil, jika kau tidak mau mengatakan di mana benda pusaka kerajaan disembunyikan, maka keselamatanmu terancam. Tidak, aku tidak akan mengatakannya padamu. Adik Sandean Raja yang berhak atas benda-benda pusaka kerajaan, bukan kamu. Mendengar jawaban Dayang Bandir, Paman Karaeng semakin kesal. Paman Karaeng membawa Dayang Bandir dan Sandean Raja ke hutan. Sesampainya di hutan, Paman Karaeng mengikat Dayang Bandir di sebuah pohon, sehingga Sandean Raja, adiknya yang masih kecil, tidak mampu menjangkaunya. Mereka berdua ditinggalkan begitu saja di hutan. Sandean Raja berusaha memanjat pohon itu untuk menyelamatkan sang kakak. Akan tetapi, tubuhnya yang kecil tidak bisa menjangkaunya. Ia berkali-kali jatuh hingga tubuhnya dipenuhi luka gores. Sandean Raja putus asa. Ia hanya bisa menangis terus-menerus. Adikku, maafkan kakak tidak bisa menjagamu lagi. Jika kau lapar, makanlah buah-buahan yang ada di hutan ini. Namun jika kau tidak mendapatkannya, makanlah pucuk-pucuk daun yang ada di sekelilingmu. Iya, Kak. Semakin hari, tubuh Dayang Bandir semakin lemas. Ia tidak diberi makan sedikit pun oleh Paman Karaeng. Setelah berhari-hari terikat di pohon tanpa makan, akhirnya Dayang Bandir mengembuskan nafas terakhirnya. Paman kejam! Setelah bertahun-tahun hidup seorang diri di dalam hutan, Sandean Raja tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Setiap hari, Sandean Raja ditemani arwah sang kakak. Pergilah kau menemui Raja Soma di Kerajaan Barat. Ia adalah paman kita. Mendengar pesan sang kakak, Sandean Raja keluar dari hutan menuju Kerajaan Barat. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, akhirnya ia tiba di Kerajaan Barat dan menemui Raja Soma. Ampun Baginda, hamba adalah Sandean Raja, putra mahkota Kerajaan Timur. Apa? Keponakanku masih hidup? Bagaimana mungkin? Kabar dari Kerajaan Timur, kedua keponakanku sudah meninggal. Raja Soma bingung ada seorang pemuda yang mengaku sebagai keponakannya.
Ini benar-benar hal yang membingungkan baginya. Baginda, hamba benar-benar sandian raja. Hamba belum meninggal. Kakak hamba Dayang Bandirlah yang telah meninggal dunia. Dan itu semua karena Paman Karaing yang jahat. Apa yang harus hamba lakukan untuk membuktikan perkataan hamba? Baiklah, jika kau benar-benar keponakanku, coba kau pindahkan sebatang pohon ke istanaku. Sandean Raja memenuhi permintaan Raja Soma. Dalam waktu singkat, ia berhasil memindahkan pohon ke istana. Namun Raja Soma belum puas. Ia pun mengajukan syarat yang kedua. Sandean Raja diminta menebas sebidang hutan untuk dijadikan ladang. Dalam waktu singkat, Sandean Raja berhasil membuka ladang. Raja Soma mulai bingung melihat kemampuan Sandean Raja. Untuk meyakinkan dirinya, ia pun mengajukan syarat yang ketiga. Sekarang syarat yang ketiga adalah kau harus membuat rumah bolon untukku. Baik Baginda, hamba akan melaksanakannya. Meski syarat ketiga terasa berat, Sandean Raja tidak patah semangat. Dengan sigap ia membuat sebuah rumah bolon. Dalam waktu 3 hari, rumah bolon itu berhasil didirikan. Benar-benar pemuda yang hebat. Meski sudah 3 kali melihat kehebatan Sandean Raja, namun Raja Soma masih belum yakin. Ia mengajukan syarat terakhir. Sandean Raja diminta menunjuk manakah putri raja di antara puluhan gadis yang berada di sebuah ruangan gelap. Syarat terakhir membuat Sandean Raja merasa khawatir tidak berhasil menunjuk putri raja. Tiba-tiba terdengar suara bisikan halus dari sebuah sudut. Tenang saja, Dik. Aku akan membantumu. Raja Soma mengajak Sandean Raja ke sebuah ruangan yang sangat gelap. Sementara itu, kedua matanya ditutup selembar kain. Sambil berjalan perlahan, Sandean Raja memasuki ruangan dan mulai memilih gadis mana yang merupakan putri raja. Tanpa terlihat oleh orang lain, Sandean Raja dibantu arwah Dayang Bandir yang memegang tangannya. Kemudian Sandean Raja memegang kepala salah satu gadis yang sedang bersimpuh. Betapa senangnya Sandean Raja ketika penerangan ruangan dinyalakan dan penutup matanya dibuka. Ternyata gadis yang dipilih memang benar merupakan putri raja. Melihat keberhasilan Sandean Raja, akhirnya Raja Soma pun mengakui bahwa Sandean Raja memang keponakannya. Karena kesabaran dan semangat pantang menyerah, Sandean Raja akhirnya dinikahkan dengan putri raja. 1 tahun setelah pernikahannya, Sandean Raja menyerang Kerajaan Timur bersama bala tentara Kerajaan Barat. Kerajaan Timur yang saat itu dipimpin oleh Paman Karaing mengalami kekalahan. Paman Karaing tewas di tangan Sandean Raja. Dengan kekalahan Paman Karaing, tampuk kekuasaan Kerajaan Timur berhasil dikuasai kembali oleh Sandean Raja. Ia pun dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Timur. Meski telah berhasil mendapatkan tahtanya kembali, Sandean Raja tetap menjadi penguasa arif dan bijaksana. Ia pun hidup bahagia bersama istri dan rakyatnya.